Katanya daya beli turun. Kenapa konser Bruno Mars sold out? Labubu ngantri ya kemarin. Paling tidak dalam 1 tahun terakhir itu ada tren peningkatan konsumsi masyarakat lebih besar lagi ke kebutuhan untuk ke supermarket. Artinya proksi ke makanan dan minuman. The good thing adalah orang Indonesia masih hobinya 2, Mbak. Jajan dan jalan-jalan. Bahwa kita tuh harus selalu mindsetnya adalah memiliki daya saing dibandingkan dengan negara-negara lain. Hai semuanya, kita kembali di VVIP, Very Valuable Insights and Perspective. Nah, hari ini saya mengangkat episode ini sebetulnya berangkat dari pengalaman saya sendiri ya, hal yang saya rasakan langsung belakangan ini dan juga saya dengar dari kiri kanan sesama pelaku UMKM yang merasa kok belakangan dagangan agak sepi ya gitu kan. Jadi daya beli masyarakat ini sepertinya turun belakangan ini. Nah, ini sesuatu yang jadi perhatian kita karena media juga banyak memberitakan ini. Kita akan kupas lebih jauh lagi apa sebetulnya faktor utamanya dan kira-kira apa yang pemerintah bisa lakukan maupun kita sebagai masyarakat bisa lakukan untuk melewati tantangan ini. Sudah hadir bersama saya di sini tamu VVIP kita hari ini yang sudah sering sekali menghiasi layar kaca TV-TV nasional di Indonesia, Chief Economist dari Bank Mandiri, Mas Andri Asmoro. Halo Mas Andri. Halo Mbak Sumiang. Terima kasih ya udah meluangkan waktu. Sibuk banget saya tahu, tapi masih nyempetin untuk datang di VVIP. Ini satu topik yang perlu kita diskusikan ya Mas Andri. Belakangan saya dengar daya beli masyarakat ini menurun, bahkan jumlah masyarakat menengah ini juga turun gitu ya, mendekati rentan miskin. Nah, kita kan saya nggak bisa asumsi lah. Semua itu pakai data kalau bicara ekonomi. Datanya seperti apa? Apakah kondisinya sangat mengkhawatirkan atau seperti apa sih Mas Andri? Ya, thank you Mbak Sumiang dan teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat di sini ya, memang ini saya harus seperti yang tadi pertanyaan ya, harus berdasarkan data. Saya coba cek dari datanya Susenas di BPS ya. Kalau dilihat dari tahun 2019 ya, itu memang jumlah middle class-nya itu ada di 57 juta ya. Terus kemudian di data 2023 terakhir itu turun ke 48 juta. Jadi dari 2019 sekitar 4 tahun itu kemudian turun sekitar 9 juta gitu ya. Nah ini memang kemana larinya? Memang kalau kita bagikan ada yang upper ya kelompok atas, ada yang middle class, kelas menengah, terus aspiring middle class ya kelas menengah rentan. Jadi kelas menengah rentan itu adalah kelas menengah, dikelompokkan kelas menengah. Namun kalau ada gejolak harga pangan atau misalnya kenaikan harga yang terkait dengan daya belinya mereka, itu kemudian mereka turun ya ke kelompok vulnerable, kelompok rentan. Dan kemudian baru di bawahnya ada kelas poor ya atau kelas miskin. Nah, kalau dilihat memang yang meningkat menjadi upper itu relatif sedikit, hanya sekitar 240.000 ya. Dan kalau kita lihat dari data terakhir di periode yang sama 2019-2023 terdapat peningkatan kelas menengah rentan sekitar 9 juta peningkatannya dan juga yang vulnerable sekitar 9 juta. Jadi memang dari sini bisa kita lihat memang ada tren penurunan itu yang kemudian jatuh kepada kelas menengah rentan tadi gitu. Jadi dari data memang terlihat seperti itu. Datanya kan tadi 2019 sampai 2024 terjadi penurunan. Itu faktornya apa? Karena pandemi yang paling besar faktornya atau apa? Kalau kita lihat dari data BPS lagi, itu sebenarnya yang tertinggi itu di tahun 2015. Jadi kelas menengah itu sempat di 59 juta. Jadi sebenarnya dari data ini, tren ini, ya penurunan ini bukan hanya terjadi saat pandemi atau karena pandemi saja. Jadi memang sudah ada tren penurunan itu dari sebelum pandemi. Tadi kalau kita ambil yang peaknya di 2015, ya 59 juta, ya memang udah ada tren tersebut. Nah, apa penyebabnya? Ya mungkin kalau kita bicara periode 2019 sampai 2023, ya itu pasti pandemi lah ya. Pandemi yang kemudian belum banyak yang recover ya setelah pandemi ya. Ada yang recover, ada juga yang belum recover. Nah, itu yang kemudian jatuh ya, pendapatannya juga turun ya, kemudian jatuh ke kelas yang tadi kelas menengah rentan. Yang kedua tentu saja adalah yang
sebelumnya itu, jadi sebelum pandemi, jadi memang ada faktor ekonomi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah banyaknya kemudian yang jatuh ke kelompok yang sektor informal gitu, bukan yang ke sektor formal. Sektor informal itu lebih rentan ya, masalah protection dan lain sebagainya. Nah ini yang kombinasi hal-hal yang seperti ini, plus juga itu kalau kita bicara dari sisi konsumsinya, kalau kita bicara tekanan dari kemudian implikasinya ke daya beli ya karena memang dalam 1-2 tahun terakhir terjadi kemudian kenaikan harga pangan juga terutama beras itu. Nah, itu. Sebetulnya kalau kita bicara UMKM itu kan paling banyak menyerap lapangan kerja yang informal ya. Berapa persen dari ya kalau datanya dari kita ambil Kemenkop aja kan di atas 80% kan, dari UMKM. Ada yang katanya bilang 90% dari total tenaga kerjanya. Tapi memang kalau yang spesifik, yang data yang detailnya memang tidak terlalu tersedia secara reguler ya. Tapi let's say kita ambil dari sana itu memang besar 80%. Gitu. Kemudian sumbangsinya terhadap PDB itu juga sangat tinggi ya. Kalau tidak salah yang saya baca itu ada 60%. Nah ini sebetulnya UMKM ini kelompok yang sangat rentan juga dong ya? Iya. Kalau dilihat dari yang kelompok rentannya betul, karena memang daya beli tadi yang kemudian kelas menengah itu kan banyak juga lari kepada konsumsinya ke kelompok pangan, ya ke kelompok makanan, ya ke restoran, ya. Jadi kalau dari kita kebetulan punya analisis big data, ya menggunakan data-data debit card, credit card kita, ya. Kalau ditanyain orang Indonesia tuh belanjanya kemana sih? Yang top 2-nya itu, ya itu kalau kita ambil top 3 aja misalnya, itu yang pertama adalah ke restoran, ke supermarkets. Supermarkets itu biasa kita kategorikan atau menjadi proksi untuk makanan dan minuman, belanja untuk makanan dan minuman. Yang kedua adalah ke eating out, ke restoran, nongkrong gitu ya? Nongkrong gitu kan, kalau bicara, iya termasuk itu. Yang ketiga itu adalah ke pangan ya, tentu aja, ke housing juga ya, ke housing needs ya, kebutuhan itu. Baru kemudian ada fashion itu adalah proksi untuk pakaian. Dalam beberapa tahun kita mengolah data ini sejak tahun 2020 dan kita lihat ada paling tidak dalam 1 tahun terakhir itu ada tren peningkatan konsumsi masyarakat lebih besar lagi ke kebutuhan untuk ke supermarket, artinya proksi ke makanan dan minuman. Ini yang kita sebut memang akhirnya masyarakat Indonesia tuh lebih defensif. Lebih defensif tuh artinya kalau saya tadinya bisa dengan uang 1 juta saya bisa belanja macam-macam, sekarang tuh udah terokupansi untuk belanja makanan dan minuman tadi gitu. Jadi makanya untuk belanja jadi turun. Hobi jajannya relatif turun rasionya dibandingin dengan 2023 yang lalu. Saya kasih contoh untuk kelas menengahnya, itu tahun 2023, itu porsinya masih 13,6 yang lari untuk ke supermarket. Saat ini udah di 29%, jadi hampir naik sekitar 2 kali lipat untuk alokasi ke makanan dan minuman. Nah, itu kemudian apa kaitannya ke UMKM? Kalau kita lihat kan banyak UMKM di Indonesia, itu memang bisnisnya di makanan dan minuman, gitu ya. Jadi makanan dan minumannya juga kalau untuk yang kelas harusnya memang adalah porsi yang cukup baik, terkena impact ya positif sebenarnya. Karena sekarang lebih defensif. Tapi kalau kita lihat dari pengeluaran untuk restoran itu mengalami penurunan sedikit. Jadi 24% di alokasi untuk ke restoran di tahun 2023 sekarang jadi sekitar 20%. Jadi memang kalau Mbak Sumi misalnya dan teman-teman pelaku bisnis terutama di restoran mengalami omsetnya kok rata-rata agak turun ya, memang ada kemudian orang yang lebih baik saya makan di rumah aja, udah masak udah ini instead of eating out gitu. Nah, ini yang kita lihat kemudian implikasinya juga ke UMKM gitu. Jadi dari yang makanya kalau kita lihat dari sisi perbankan, implikasi dari penurunan kelas menengah itu bisa dilihat bagaimana kemudian aset quality-nya yang menurun di segmen consumer, micro dan SME gitu. Itu mulai naik NPL-nya dikit-dikit gitu. Nah, itu yang kita lihat. Berapa lama sih kondisi ini akan berlanjut atau apakah ke depan mungkin pelan-pelan sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan atau seperti apa, Mas Andri? Kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa faktor ya. Kalau kita bicara berapa lama. Yang pertama tentu saja kalau kita bicara kelas menengah,
kan permasalahannya bukan karena mereka harus dibantu. Kelas menengah itu kan PR-nya adalah mereka daya beli relatif menurun ya, sebagian yang terutama yang lower middle ya, tapi harga pangan kan naik. Kalau selama memang kita bisa menjaga harga pangan misalnya tidak naik kenceng misalnya, ada harapan mereka bisa terjaga tuh real income-nya gitu. Yang kedua adalah tren kemudian sektor-sektor seberapa pulihnya sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja banyak gitu ya. Saya kasih contoh kan banyak berita akhir-akhir ini industri manufaktur yang melay off ya. Betul. Nah itu baru-baru kan yang kita baca Sritex ya. Ya betul misalnya. Nah kalau itu terus terjadi tentu saja akan semakin banyak nih yang tadinya bekerja dan masuk kepada yang kelas paling tidak lower middle tadi terus kemudian jatuh dan belum berubah. Jadi ini memang tergantung cycle dari ekonominya. Apakah kemudian akan relatif membaik ke depannya atau tidak. Yang kedua memang dari cycle dari bagaimana stability dari harga pangannya itu sendiri saya rasa itu. Ini kan kita butuh pemerintah untuk step in pastinya ya. Kira-kira strategi apa yang bisa pemerintah lakukan baik itu mungkin dalam jangka pendek atau jangka panjangnya, apa yang kira-kira strategi jitu lah gitu untuk bisa kita lewati badai ini gitu loh Mas. Iya. Ini kita bisa ada dua pendekatannya ya. Pendekatan yang pertama dari sisi bagaimana meningkatkan permintaan lagi gitu ya. Jadi meningkatkan permintaan buat pelaku bisnis misalnya, oh kok sekarang permintaannya lagi kok pelanggan yang datang ya customer lagi turun nih. Nah, gimana caranya? Yang pertama tentu aja menjaga supaya kantongnya masyarakat tuh nggak mengecil. Nggak semakin mengecil, kalau udah mengecil nggak semakin mengecil. Gimana caranya? Tadi menjaga stability sektor pangan. Makanya program pemerintah yang sekarang Pak Prabowo dengan ketahanan pangan itu adalah memang sangat penting tuh, sangat jitu ya untuk kemudian menjaga supaya kita ini bukan permasalahan di jangka pendek, tapi permasalahan struktural yang jangka menengah dan panjang gitu. Bagaimana kita bisa kemudian menjaga stabilitas pangan. Pangan itu bukan sekedar bahwa harga tuh harus rendah, tapi striking balance istilahnya menjaga keseimbangan bahwa katakan harga pangan tadi beras, cabai segala macam antara tidak tinggi bagi customer, bagi masyarakat, tapi di saat yang bersamaan memberikan insentif tetap buat para pelaku bisnis pemain di sektor agriculture, di sektor pertanian. Logikanya gini. Kalau harga ditekan rendah terus, itu juga tidak memberikan insentif buat para petani, buat para pemain agriculture. Saya mau masuk di sini, tapi saya mau dapetin margin katakan 5% misalnya, susah karena langsung dihujani dengan operasi pasar, terus harga lagi turun, padahal harusnya dia bisa menikmati margin tersebut. Nah, itu penting kemudian bagi pemerintah menjaga itu. Caranya bagaimana? Ya caranya kalau ada harga lagi naik seperti itu, ya memang absorpsinya, ya intervensinya dengan targeted subsidy. Ini persis juga yang dilakukan yang dicanangkan dan disebutkan oleh Pak Prabowo nih. Yang terakhir kan targeted subsidy memberikan misalnya bantuan bisa kupon atau bisa pangan kepada rumah tangga yang memang terkena dampak dari kenaikan dari harga pangan tadi. Jadi nggak semua langsung disebar berasnya, tapi kemudian kita memanfaatkan lebih ke targeted subsidy. Caranya gimana? Kan kompleks ya, bisa dengan data. Lagi perbaikan yang penting saat ini adalah perbaikan database-nya dan nanti pakai peranan digitalisasi dan lain sebagainya. Supaya tepat sasaran, nggak bocor kemana-mana. Betul, kan? Kalau beras disebar aja semua misalnya ke Bulog dan segala macam, ya akhirnya itu akan berpengaruh kepada yang produsen tadi. Itu yang pertama ya. Yang kedua saya rasa untuk tetap memberikan daya beli dan di saat yang bersamaan juga menjangkau kelas menengah juga, itu harus sering-sering bikin festive ya. Jadi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga para pelaku bisnis ya, itu melakukan festival great sale ya. Dari mana kemudian keunikannya? Ya harganya dijual lebih murah. Terus kemudian dari mana subsidinya itu ditanggung kalau misalnya pengusaha lagi susah kok malah disuruh jual lebih murah. Itu bisa misalnya katakan kita menjual produk misalnya makanan dari yang harusnya harga 10.000 bisa dijual 5.000. 5.000-nya kemudian bisa diklaim kepada pemerintah daerah dengan udah didata ya para pelakunya. Nah, itu adalah bagian dari spending
dari pemerintah daerah atau pusat kolaborasi ya untuk kemudian diarahkan supaya ada masyarakat yang membeli gitu. Nah, it's a targeted service, kena dua-duanya. Tapi inisiasinya tuh harusnya datang dari siapa ya? Itu Kita both. maksudnya kita UMKM juga pengen gitu loh, ya kan? Untuk meningkatkan penjualan, kemudian pendekatan kita ke konsumen gitu. Betul. Tapi Ya, inisiasinya tahu caranya. Iya. Inisiasinya bisa melalui pemerintah pusat, apalagi kan sekarang udah ada Kementerian Pariwisata, ada Bekraf ada banyak lah targetnya ke sana. Yang kedua, bisa pasti harus kolaborasi dengan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah kan juga punya dinas pariwisata gitu. Dan ini yang sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir saya sampaikan juga ya. Indonesia itu adalah salah satu negara dengan long weekend paling banyak. Tahun depan lebih banyak lagi. Tahun depan lebih banyak lagi. Ya kan, berarti harus kita manfaatkan dong. Jangan sampai kemudian ya orang yang karena memang tidak atau jarang event di Indonesia akhirnya traveling ke luar negeri. Cari gitu. tiket ke Singapura gitu. Cari tiket udah ya. langsung. Karena kita relatively misalnya sepi event. Jadi dengan konsep yang seperti ini bisa menjangkau 3 target. Yang pertama adalah target untuk menaikkan omset para pelaku bisnis, ya. Yang kedua adalah kemudian masyarakat tadi jadi punya daya beli yang walletnya harusnya mengecil, sekarang ada subsidi dari pemerintah untuk itu jadi naik lagi lah gitu untuk beli barangnya segala macam. Yang pasti itu, nanti dibeliin malah barang-barang impor. Enggak, kan udah targeted. Untuk kalau makanan segala macam udah target di data mana yang kemudian punya data lah pemerintah untuk itu. Yang ketiga adalah pariwisata, industri pariwisata, supaya kemudian masyarakat tuh lebih banyak kemudian long weekend kemana? Udah nggak usah Singapura, saya ada Jakarta Great Sale selalu. Nah, ini yang harusnya dilakukan secara berulang-ulang. Multiplier-nya lebih ke domestik. Dan saya nggak ngelihat ada kemudian implikasi negatifnya dari situ. Yang banyak adalah kemudian festifnya. Kayak misalnya di Jalan Sabang ini kita kan berapa tahun lalu misalnya, atau waktu saya kecil, saya ingat banget tuh sering kali tuh kemudian ya. Oh, berarti udah lama banget dong ya. Udah banget kecil. Ingatnya tuh waktu kecil gitu masih ada festival, sekarang malah makin enggak gitu ya. Makanya saya nggak tahu, mungkin ada atau saya kurang terupdate ya gitu. Itu yang kedua ya. Jangka menengahnya tentu aja adalah, jangka pendek dan menengah adalah support kepada pelaku-pelaku bisnis, terutama industri manufaktur, ya mungkin ada kesulitan dari biaya bahan baku, ya karena kan dalam beberapa tahun terakhir ini, kalau industri itu terkena tekanan dari 3 hal, karena input cost-nya mahal, ya, terus yang kedua karena interest rate-nya lagi tinggi, kemarin lagi mau pinjam ke bank juga tinggi suku bunganya, yang ketiga adalah kalau misalnya bahan bakunya impor kan rupiahnya juga lagi kemarin melemah segala macam. Nah, bagaimana kemudian ada porsi pemerintah ya membantu untuk yang dari sisi input cost-nya gimana ya dengan cara tax subsidy dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian untuk menjaga supaya napasnya itu panjang gitu ya. Dan tentu aja yang relatif strategis adalah revamping kebijakan di industri gitu. Nah, ini yang sisi permintaan, sisi supply-nya tuh terjaga gitu. Insentif pajak itu juga salah satu yang bisa dilakukan ya, karena masyarakat juga udah mulai khawatir gitu ya. Sektor base, harus sektor base, betul. Maksudnya gaji nggak naik-naik gitu ya kan, daya beli udah mulai turun, mau dikenai pajak lebih tinggi lagi. Jadi ini insentif pajak ini salah satu yang gua rasa masyarakat tunggu-tunggu itu. Iya, jadi harus berdasarkan sektor ya, sektor yang memang memberikan implikasi kepada 3 hal. Implikasi kepada pertumbuhan ekonomi, sektor makanan minuman pasti gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan industri manufaktur sama sektor pertanian ya. Jadi yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah kepada penyerapan tenaga kerja. Ya, yang ketiga itu ini yang lebih kepada bagaimana supaya Indonesia kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, rupiah nggak melemah gitu. Biasanya kenapa rupiah melemah? Biasanya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, impornya malah naik gitu. Makanya harus dibarengi dengan ekspor kita juga naik gitu. Jadi ekspor ini yang kemudian menghasilkan supply dari falas, terutama dolar. Jadi 3 poin itu yang berdampak kepada pertumbuhan,
berdampak kepada penyerapan tenaga kerja dan supplier dari falas. Jadi yang ekspor base istilahnya, yang berbasiskan ekspor. Nah itu yang tax subsidinya atau stimulusnya itu diarahkan seperti ini. Karena kan kita ada keterbatasan anggaran juga gitu. Nggak semuanya kemudian diberikan stimulus, harus ada priority-nya juga seperti itu. Iya, saya juga baru baca bahwa Pak Prabowo rencananya akan memutihkan pajak, ya, untuk apa khususnya pelaku usaha, petani, nelayan. Itu akan seberapa efek ya ke kondisi saat ini? Saya belum menghitung detail ya, bagaimana kemudian implikasinya, terutama buat perbankan ya. Tapi kalau dilihat dari apa arahnya kemudian untuk membantu supaya ini berjalan lagi, harusnya berdampak positif, harusnya buat yang yang pelaku bisnis yang diputihkan tadi, terutama memang yang memang selama ini mengalami kesulitan karena tadi penurunan dari permintaan yang harusnya memang bisnisnya bagus ya, karena tadinya bagus terus permintaan turun ya, itu kemudian belum bisa recover lagi. Nah itu yang memang akan bisa berdampak positif tuh di situ, gitu. Kalau dari sisi masyarakat itu sendiri, pelaku usaha sendiri, ada nggak sih hal-hal yang kita bisa lakukan gitu, tidak hanya pasif menunggu program ataupun kebijakan dari pemerintah? Ada tidak, Mas Andri, masukan-masukannya? Ada. Jadi dari tadi kan kita bicara tentang bagaimana pressure, daya beli, tapi banyak juga yang bertanya ke saya, katanya daya beli turun. Kenapa konser Bruno Mars sold out, Labubu ngantri ya kemarin. Terus kemudian terakhir ini saya lihat ada salah satu supermarket, minimarket atau apapun namanya itu mengeluarkan edisi Harry Potter misalnya, itu antriannya luar biasa gitu. Memang kalau kita melihat kelompok masyarakat ya Mbak Sumia, itu kita memang harus detail. Ini yang menarik ya. Dari data kami Mandiri Spending Index, ada tren yang meningkat bahwa spending on leisure itu meningkat juga. Spending on nonton konser, sports, hobbies itu meningkat juga gitu. Jadi bukan hanya peningkatan terjadi di kebutuhan pokok, tapi juga di kebutuhan yang leisure, traveling itu juga meningkat di kita. Tersiernya ya? Tersiernya betul sekali, itu juga meningkat gitu. Jadi ternyata setelah kita lihat, ya memang dampak terbesarnya itu adalah terjadi di kelompok menengah bawah yang memang tadi. Tapi begitu kita lihat yang menengah atas, ya itu dari sisi tabungan yang kita lihat, itu relatifly masih oke. Apalagi kalau kita bicara yang upper class. Upper class tabungannya naik gitu ya. Nah, middle class apalagi yang kemudian Gen Z ya segala macam ya, itu kemudian mereka masih punya tuh dalam artian daya beli, keinginan, willingness to pay-nya juga yang masih besar. Jadi ya. Kelompok itu masih terjaga. Betul. Jadi kelompok itu memang kita harus lebih ke segmented dan detail lihat marketnya nanti gitu. Yang saya bilang ya, kalau kita bicara Gen Z, mereka punya gaya belanjanya itu dipengaruhi 3 hal. Yang pertama YOLO tadi, ya YOLO, you only live once. Logikanya gini, kalau ini saya sering keluarkan ini terus, oh iya betul tuh. Ada Bruno Mars datang, nanti Maroon 5 misalnya. Oh, tapi kan mahal. Ya, hidup cuma sekali. Nonton kapan lagi Bruno Mars datang? FOMO ya juga udah. lah ya. Ya, yang kedua FOMO. Gitu. Jadi setelah ini, ini nonton, grupnya nonton segala macam, ya udah saya nonton. Yang ketiga FOPO, fear of people's opinion. Gitu. Saya misalnya, Pak Asmo kok handphonenya jadul sih, udah mau keluar iPhone 16 loh gitu kan. Di rumah, di depan dia sih tenangnya, di rumah kepikir iya jadul juga ya. Jadi besok saya beli gitu. Nah, 3 faktor ini yang kemudian itu terutama FOMO tadi ya, ada Labubu, ada macam-macam lah ya, yang faktor-faktor yang membuat ini FOMO gitu. Jadi apa strateginya? Yang pertama, kalau kita punya produk, bikinlah yang memang belum ada dan unik, dan keep innovating, ya mainkan sosial media, create the FOMO one gitu ya. Dan kalau kita lihat generasi yang sekarang itu cukup sering ininya tingkat kebosanannya. Jadi you have to
innovate gitu. Yang kedua tentu aja memang kita harus pintar-pintar nih cari segmennya, ya kita kemudian bisa explore mana yang kemudian punya willingness to pay, ya, mana yang kemudian punya willingness to pay cukup bagus dan mana yang memang masih relatively pas-pasan. Kalau anak sekarang tuh ya kaum mendang-mending kalau lihat di sosmed tuh. Daripada ke sini mending ini gitu. Wah, harganya mahal, mending makan di sini misalnya gitu. Jadi kalau untuk yang itu ya you can give discount misalnya to certain, tapi untuk yang mungkin kelihatan punya daya beli, you can give relatively higher margin misalnya. As long as atau sepanjang mereka merasakan value dari yang produk kita, itu mereka akan explore their willingness to pay gitu. Jadi ini yang memang strategi kita ya di bisnis yang bisa kita explore, melihat kemudian segmen marketnya yang seperti apa. Kalau kita memang udah relatif lebih banyak yang saya sampaikan ini di sektor macam-macam tuh mereka menggunakan itu. Ada yang cerita ke saya setelah saya lihat data Bapak, kemudian saya explore untuk kelas yang ini dengan produk yang premium. Dari saya keluarin sampai sekarang, itu good bisnis banget. Ininya bagus itunya, karena saya bisa touch di kelompok yang memang punya willingness yang besar. Jadi strateginya yang kedua itu. Yang ketiga tentu aja, ya memang harus efisiensi dalam hal, kalau kita memang selama ini banyak ngabisin cost di sini, misalnya di campaign atau di sales, di promotion sales, bisa nggak kemudian kita pakai jalur yang sosmed yang relatively murah dengan link ke sana sini segala macam, manfaatin digitalization dan lain sebagainya. Ya itu yang jadi efisiensi still emas ya, karena dalam beberapa tahun terakhir ini dunia usaha itu yang tadi saya sampaikan menghadapi situasi pressure dari cost-nya yang meningkat tadi gitu. Mas Andri, kalau misalnya we don't do something gitu ya dengan kondisi saat ini gitu, bukan buat menakut-nakuti ya, of course, tapi bagaimana kita bisa mengambil langkah preventif untuk tidak sampai ke nightmare gitu ya. Apa yang akan terjadi kalau kita pasif dan do nothing gitu untuk sekarang? Ya, secara makro ya, ini saya bicaranya yang secara makro aja dulu ya. Sebenarnya tambah juga mikro ya, karena di dunia bisnis juga begitu. Yang harus kita sadari adalah competition itu makin lama makin tight ya. Persaingan itu semakin ketat. Itu yang perlu kita perhatikan. Dari sisi tadi makro negara, kita nggak cukup tumbuh hanya 5%. Jadi saya mengerti betul ya kenapa Pak Prabowo, Pak Presiden ini ingin punya pertumbuhan yang makin lama makin tinggi. Target 8%. It's a cita-cita gitu ya. Target yang harus memang kita aiming. Kenapa? Karena kalau kita nggak tumbuh tinggi, ya kita akan kelibas tuh dengan negara-negara di ASEAN yang tumbuhnya udah tinggi duluan. Contohnya ya, Vietnam salah satu. Pastinya. Nanti ada Malaysia, ada Thailand, ya ada Philippines juga yang nanti akan nyusul. Waktu beberapa tahun lalu, 5% itu adalah suatu kemewahan karena banyak negara yang kemudian masih di bawahnya itu. Tapi ke depan, 5% itu kemudian kita akan berada di bawahnya. Ibaratnya kita lari 5 kilo, kemarin tuh belum banyak yang bisa lari 5 kilo. Sekarang udah banyak yang 10 kilo atau half marathon atau bahkan half marathon. So we have to improve ourselves. Competition makin ketat di semua hal. Jadi kita harus berinovasi, we have to do something gitu. Yang tadinya kita bicara ini cukup ya buat kita secara historical, belum cukup kalau kita bandingin dengan pesaing gitu. Itulah yang mengapa baik sisi makro maupun sisi mikronya dari teman-teman pengusaha kita lihat competition-nya makin lama makin persaingan di restoran, di industri yang lain tuh makin lama makin ketat ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja orang melihat dari sisi bagaimana mendapatkan investasi semakin besar ya secara makronya. Jadi kita harus makin berdaya saing, makin harus punya capacity yang ditingkatkan, makin kemudian kita penting untuk punya SDM yang berdaya saing lah. Kalau misalnya ada investor biasa invest di Malaysia terus masuk ke Indonesia ngelihat SDM-nya kurang nih gitu, mendingan saya tetap aja di sini. Nah, sekarang harusnya nggak bisa lagi. Makanya ada program untuk memperbaiki daya saing di sisi SDM. It's
udah bukan lagi jangka menengah panjang, tapi memang harus dilakukan gitu supaya kita berdaya saing. Nah, di dunia bisnis juga begitu. Saya rasa persaingan akan semakin ketat. Dunia otomotif tadinya tidak bersaing dengan mobil listrik. Sekarang bersaing dengan adanya mobil listrik. Bersaing dengan perusahaan yang lebih ESG based misalnya. Kalau tadi kita bisa bisa tenang-tenang aja, oh enggak, berarti kita sekarang harus meningkatkan capacity, gimana caranya supaya kita punya environmental friendly, ya, berimpact kepada masyarakat gitu. Atau kalau perusahaan gede, gimana punya governance-nya segala macam. Jadi kalau enggak melakukan apa-apa, ya kita akan ketinggalan. Ketinggalan bukan karena kita bukan karena kita mundur, tapi karena orang lain lebih bergeraknya lebih cepat lagi gitu. Jadi bukan karena kita mundur, tapi karena memang persaingan di luar sana itu makin lama makin maju. Jadi kita seolah-olah jalan di tempat jadinya. Betul, jadi jalan tempat harus seperti jalan mundur. Kalau waktu itu kita 5 km per jam, yang lainnya masih 2 km per jam, kita serasa yang cukup. Tapi kan kalau ke depannya 5 km per jam, yang lainnya 10, 15, ya kita jadi terasa di belakang. Gitu. Nah itu, sama juga bisnis juga begitu. Jadi kalau orang bilang Pak Prabowo terlalu ambisius dengan angka pertumbuhan 8% itu sebetulnya tidak tepat ya? Iya, saya rasa... Is-a-must ya? Is-a-must. Saya terus terang concern saya adalah selain dari yang harga pangan, ketahanan pangan tadi adalah kemudian ya kalau kita nggak bisa tumbuh lebih besar, lebih tinggi lagi, ya tentu aja kita akan terbatas. Dan ya tadi yang sering dibahas, kita akan selamanya menjadi negara di middle income trap ya, terjebak dalam negara kelas atau berpendapatan menengah itu. Ya, kalau istilahnya anak sekarang itu adalah tua sebelum kaya gitu kan. Karena kita tantangannya, Mbak Sumi, ini saya ceritakan agak bear with me ya dengan yang ekonom itu suka ngomongin struktural. Kita kan selalu bicara tentang demographic bonus, demographic dividend gitu ya. Tapi kan itu nggak akan berlangsung selamanya. Lihat China, lihat Jepang gitu Korea, ya, bahkan ya. In the next 15 years misalnya, dalam 15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, yang tadinya usia muda, orang Indonesia akan relatif lebih banyak lagi yang menua gitu. Kalau sekarang usia satu orang produktif kemudian menanggung 2 orang usia tidak produktif, ke depan akan lebih banyak lagi, mungkin 4 atau mungkin lebih banyak lagi 1 orang usia produktif tadi menanggung 4 atau bahkan lebih usia tidak produktif. Jadi tadi yang dibilang Pak Prabowo bahwa kita harus tumbuh lebih tinggi, harus membangun manusia Indonesia, itu adalah memang yang strategik supaya kita nanti di kemudian hari, katakan Indonesia 2045, orang-orang usia produktif yang menanggung usia tidak produktif itu adalah orang Indonesia yang sehat dan pinter. Bisa dibayangin nggak kalau kita nggak membangun kapasitas kesehatan, kapasitas pendidikan, seperti apa nanti 20 tahun ke depan? Orang Indonesia yang tidak pintar dan tidak sehat, misalnya seperti itu. Jadi program-program yang dilaksanakan ini adalah program yang strategis, ya, program-program yang memang akan mempengaruhi nanti masa depan anak cucu kita. Jadi yang saya concern itu adalah nanti bagaimana anak cucu kita hidup dengan lingkungan Indonesia ke depan. Gitu. Makanya nih yang sekarang itu program-program itulah program-program yang memang harus dilakukan supaya kita menyiapkan tadi, bukan cuma masalah kenaikan income per kapita, tapi menyiapkan orang Indonesia yang lebih kuat, lebih berdaya saing, lebih pinter, lebih sehat tadi. Sebetulnya gitu. bisa kelihatan dari wajah kabinet juga loh. Saya perhatikan dengan Pak Prabowo membawa Prof. Stella Christie untuk memperbaiki bagaimana riset, pendidikan, kemudian kualitas manusia dengan adanya badan gizi untuk memperbaiki gizi. Itu sebenarnya langkah-langkahnya itu mempersiapkan lebih jauh ya. Betul. Disclaimer, ini bukan episode bayaran. Itu bukan isu. Ya, tapi kita mencoba untuk melihat lebih luas ya. Betul. Kalau nggak percaya, lihat aja data-datanya deh, gitu ya, bahwa ya memang kita mau nggak mau tuh harus mempersiapkan manusia Indonesia ya. Yang tadi, yang sehat, yang pinter gitu ya. Itu yang mungkin orang nggak kelihatan sekarang, tapi in the next 20 years itu
bisa dibayangin tuh anak cucu kita nanti, hidup dengan manusia Indonesia yang memang sehat dan kuat tadi, yang pinter segala macam, sehingga Indonesia tuh bisa tumbuh lebih tinggi. Tapi kalau nggak kita build in dari sekarang, ya akan sulit gitu. Karena ini bukan lagi program jangka panjang gitu ya, emang harus now untuk disiapkan gitu. Itu yang selalu kalau tadi urusan makronya ditanyain apa sih yang biggest nightmare buat saya adalah tadi masalah ketahanan. Kalau masalah untuk anak cucu saya itu adalah mikirnya gimana ya nanti anak cucu saya ya. Kalau misalnya pembangunan manusia Indonesia dari sisi education, dari sisi kesehatan itu tidak bisa bersaing dengan negara-negara sekitarnya gitu. Indonesia akan relatively ditinggalkan di situ. Nah, ini yang kita harus cegah gitu. Itu yang saya tantangan paling besar ya kan. Dalam mempersiapkan mungkin SDM yang lebih berkualitas gitu ya untuk bisa berlari lebih cepat menjaga ekonomi nasional. Tantangan terbesarnya apa, Mas? Kalau saya lihat sih kalau dari sisi saya selalu lihat the devil is in the detail ya, programnya Pak Prabowo tantangan ke depan ini kan cukup bagus ya, programnya bagus segala macam. Dan kalau kita lihat adalah koordinasi sebenarnya, koordinasi selalu kita semua kata-kata yang selalu disebutkan, tapi memang tantangannya adalah kemudian koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, memiliki standar layanan gitu. Karena saya ingat betul reportnya World Bank 2016 tentang waktu itu tentang inequality. Yang terjadi, kekhawatiran inequality di Indonesia yang semakin meningkat gitu. Yang sekarang kita temui juga kan kelihatan dari K-shape recovery-nya yang bentuknya huruf K itu. Salah satunya adalah rekomendasinya waktu itu adalah perbaikan dari layanan gitu. Jadi tantangannya adalah menciptakan layanan kesehatan, layanan pendidikan yang relatively terstandar semuanya gitu di semua daerah ya maupun di pemerintah pusatnya. Kalau pendidikan juga terstandar gitu. Nah, ini yang harusnya di awal ya saya rasa sih akan dilakukan oleh pemerintah ya itu. Karena kalau tanpa itu ya koordinasi dan penyamaan layanan ya akan relatif tough. Terakhir lesson learned kita ya dari kita nggak usah jauh-jauh dari negara-negara tetangga kita lah, ASEAN yang tadi Mas Andri bilang gitu, mereka akan larinya lebih cepat dari kita. Jadi kita tidak bisa lagi berpatok di angka 5, harus lebih dari itu gitu. Terutama Vietnam yang dianggap sebagai macan Asia berikutnya ya. Beberapa waktu lalu saya wawancara juga di VVIP dengan Dubes Vietnam, dia menceritakan bagaimana lively-nya manusia di sana, gesit gitu. Itu yang kemudian mendorong ekonomi mereka ya melampaui negara-negara ASEAN lainnya gitu. Kalau bicara lesson learned dari point of view-nya Mas Andri, dari negara-negara lain, apa yang bisa kita ambil dan kita adopsi gitu? Yang harus diingat adalah hasil yang sekarang ada itu bukan kerja satu malam gitu. Jadi kerja yang panjang gitu ya. Jadi harus dibutuhkan memang komitmen, bukan cuma jangka pendek tapi jangka menengah, jangka panjang. Bahwa ini adalah kegiatan atau inisiatif atau program yang memang harus dilakukan selama mungkin gitu ya, harus persisten terus. Kalau masalah pendidikan ya emang harus persisten, jangan kemudian nanti akan berganti lagi. Dan jadi itu yang memang dilihat. Banyak kasus, banyak case-nya. Bagaimana Vietnam selain karena juga dapat limpahan dari China ya, investasi banyak segala macam. Tapi kan kalau misalnya SDM-nya Vietnam nggak berdaya saing, kan juga investor mikir-mikir dong gitu. Katakan Vietnam is the backdoor of China gitu. Nah, karena penyiapan itu. Malaysia juga sama, punya vision yang udah dicanangkan dari lama. Kasus global city juga seperti Dubai misalnya. Ya kita juga sama, kita lihat kalau kita lihat historiknya itu disiapkan bukan dalam 1, 2, 3 tahun, tapi lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun. Nah, jadi yang pertama tentu saja lesson learn-nya adalah ya kita harus menyiapkan dan persisten secara konsisten tuh ya melakukan itu. Yang kedua adalah ya kita harus sadar kita hidup bukan cuma di dunia yang kedap ya yang satu ini aja, tapi kita hidup di dunia yang memang dengan persaingan yang semakin ketat. Jadi memang harus ingat itu ya bahwa
kita tuh harus selalu mindsetnya adalah memiliki daya saing dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya sama lah kalau kita punya bisnis kan kita juga punya apa keunikannya, apa daya saing yang dipunyain gitu. Makanya selalu berinovasi, inovasi segala macam gitu ya. Daya saing itu kan bisa dari yang tadi inovasinya, tentang bagaimana masyarakatnya punya peningkatan productivity dan lain sebagainya. Dan last but not least saya rasa itu adalah tentang bagaimana kolaborasinya tadi yang saya bilang, koordinasinya antar kementerian, kalau di sana pemerintahnya segala macam, pusat dan daerah. Jadi kalau kita mau bisnis juga relatifly gampang gitu segala macam. Saya rasa itu. Kalau dari bisnis sih saya tadi ya lesson learn-nya saya rasa sih memang tantangan sekarang tentu aja di daya beli terutama middle to lower. But we still have the opportunity gitu. Di Indonesia itu yang tadi yang saya katakan segmennya memang bervariasi. Jadi segmen yang atas tuh masih punya daya beli. Ya, dan masih mau belanja. The good thing adalah orang Indonesia masih hobinya dua, Mbak. Jajan dan jalan-jalan. Makanya kalau ditanyain apakah Indonesia akan krisis atau resesi? Maksud saya, Indonesia nggak resesi kecuali terjadi pandemi lagi kayak waktu itu. Kenapa? Karena masih ada tadi keinginan untuk belanja tadi. Makanya mobility meningkat di sekarang ini. Makanya ketika long weekend kemarin puncak, macetnya luar biasa. Pasti orang sering mikir, loh katanya daya beli lagi turun apa segala macam. Ya karena tadi orang yang segmen yang middle upper pengen leisure, hobi. Ya orang Indonesia tahu nggak Mbak Sumi, itu ada beritanya kemarin. Jumlah pelari yang ikutan maraton tuh Indonesia is one of the biggest ya, yang ikutan world major itu segala macam di total ya, the biggest gitu ya. Kan untuk ikutan begitu nggak murah gitu ya. Of course, yeah. Dan kalau dilihat di Car Free Day segala macam, sepatu-sepatu pelarinya gitu kan udah yang fancy yang nggak murah segala macam. Jadi di segmen-segmen tertentu memang punya daya beli. That's what kemudian para business player tuh harus tahu the opportunity-nya, beware on the challenge-nya, volatility-nya masih akan selalu terjadi. So hope for the best and prepare for the worst-nya juga gitu ya. Prepare for the worst-nya tentu aja adalah kalau misalnya bisnisnya kayak begini, bottom line saya profitnya jadi berapa ya, ini harus diantisipasi. Kalau saya punya bahan bakunya banyak diimpor, saya harus mulai hitung-hitung nih. Kalau terjadi ke depannya misalnya pelemahan nilai tukar, katakan saya mesti ngapain nih, terus apa implikasinya di bottom line gitu ya, di penjualan saya akan seperti apa, dihitung-hitung tuh. Jadi kita udah bisa nakar tuh antisipasi sebelumnya gitu. Saya rasa itu. Baik. Terima kasih banyak Mas Andri, luar biasa banyak belajar hari ini di VVIP. Mudah-mudahan apa yang Mas Andri tadi sampaikan dan diskusi kita hari ini bisa membuka wawasan kita. Dan memang daya beli lagi turun ya, kondisi tidak baik-baik saja. Tapi ingat setiap krisis itu di baliknya ada kesempatan atau opportunity. Tinggal kita berani untuk mengambil opportunity itu atau tidak. Mudah-mudahan episode ini bisa membuka wawasan Anda, banyak membantu Anda untuk melewati kondisi saat ini. Terima kasih banyak Mas Andri Asmoro sudah hadir di VVIP. Kasih komen dong, apa kira-kira yang berikutnya kita bisa bahas atau mungkin dari diskusi kita hari ini ada yang ingin Anda tambahkan. Silakan dan juga jangan lupa subscribe Nalar TV. Thank you Mas Andri. Thank you Mbak.